Hai, minasan konnichiwa. O genki desu ka? Halo, apa kabar? Pada pertemuan kali ini kita masih tetap belajar menginformasikan mengenai ungkapan yang menunjukkan kondisi suatu tempat wisata atau kota dalam bahasa Jepang. Untuk judul materi kita itu sama dengan pertemuan yang lalu, yaitu Donna machi desu ka? Donna machi desu ka? Kota yang bagaimana ya? Donna machi desu ka? Nah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah belajar mengenai kata sifat dalam bahasa Jepang, yaitu kata sifat i dan kata sifat na. Perbedaannya yaitu kata sifat i adalah kata sifat yang berakhiran dengan oi, ii, ai, dan ui. Sedangkan kata sifat na yaitu kata sifat yang berakhiran dengan selain oi, ii, ai, dan ui. Bisakah kalian mengingatnya kosakata apa sajakah yang termasuk kata sifat i dan na? Yuk langsung saja kita lihat contoh kosakatanya. Untuk kata sifat i yang berakhiran dengan oi, contohnya yaitu hiroi, hiroi, luas, atau omoshiroi, omoshiroi, menyenangkan. Kata sifat i yang berakhiran dengan ii, contohnya adalah oki, oki, besar, atau suzushi, suzushi, sejuk. Kata sifat i yang berakhiran dengan ai, contohnya adalah takai, takai, tinggi, semai, semai, sempit, chisai, chisai, kecil. Dan kata sifat i yang berakhiran dengan ui, contohnya adalah atsui, atsui, panas, atau furui, furui, lama. Hai, kita ucapkan sekali lagi ya. Hiroi, omoshiroi, oki, suzushi, takai, semai, chisai, atsui, furui. Nah, sekarang kita coba mengingat kembali mengenai kata sifat na. Kata sifat na tadi adalah kata sifat yang berakhiran selain oi, ii, ai, dan ui. Contohnya yaitu kirei, kirei, indah atau bersih. Yume, yume, terkenal. Ningyaka, ningyaka, ramai. Dan shizuka, shizuka, sepi. Hai, kita ucapkan sekali lagi ya contoh dari kata sifat na. Hai, kirei, yume, ningyaka, shizuka. Nah, setelah kita pada pola kalimat pertama belajar cara mendeskripsikan suatu tempat dengan menggunakan kata sifat i, dan pada pola kalimat kedua kita belajar mendeskripsikan suatu tempat dengan menggunakan kata sifat na. Pada pola kalimat ketiga ini kita akan mendeskripsikan suatu tempat dengan menggunakan kata sifat i dan kata sifat na yang disertai dengan kata benda. Pola kalimatnya yaitu kata benda tempat wa, kata sifat i atau na plus kata benda des. Kata benda tempat wa plus kata sifat i atau na plus kata benda des. Kata benda yang kita gunakan yaitu machi atau kota dan tokoro atau tempat. Nah, sebelum kita belajar contoh-contoh kalimatnya, kita belajar cara menggabungkan kata sifat i dengan kata benda terlebih dahulu. Caranya yaitu kata sifat i plus kata benda. Cara menggabungkannya yaitu kata sifat i plus kata benda. Semisal kita ingin menggabungkan kosakata suzushi atau sejuk dan kosakata tokoro atau tempat.
menjadi suzushi tokoro. Suzushi tokoro, tempat yang sejuk. Suzushi tokoro. Suzushi tokoro. Contoh yang selanjutnya, kita akan menggabungkan kosakata chisai. Chisai atau kecil dengan kosakata machi. Machi atau kota menjadi chisai machi. Chisai machi, kota yang kecil atau kota kecil. Chisai machi. Jadi cara menggabungkan kata sifat i dengan kata benda yaitu dengan cara langsung kata sifat i plus kata benda. Contohnya suzushi tokoro, suzushi tokoro, dan chisai machi, chisai machi. Contoh kalimatnya yaitu Jakarta wa hiroi machi desu. Jakarta wa hiroi machi desu. Jakarta itu kota yang luas. Jakarta wa hiroi machi desu. Contoh kedua, ni chisai machi. Chisai machi, kota yang kecil atau kota kecil. Salatiga wa chisai machi desu. Salatiga wa chisai machi desu. Salatiga itu kota kecil. Nah, kita ucapkan sekali lagi contoh kalimatnya ya. Jakarta wa hiroi machi desu. Jakarta wa hiroi machi desu. Ni Salatiga wa chisai machi desu. Salatiga wa chisai machi desu. Nah, sekarang kita belajar menggabungkan kata sifat na dengan kata benda. Caranya yaitu kita masukkan kosakata kata sifat na plus kata benda. Kata sifat na plus kata benda. Misalnya kita ingin menggabungkan kosakata nigiyaka atau ramai dengan machi atau kota. Nigiyaka dan machi. Caranya yaitu nigiyaka na machi. Nigiyaka na machi, kota yang ramai. Nigiyaka na machi. Selanjutnya kita akan menggabungkan kosakata shizuka atau sepi dengan kosakata tokoro atau tempat menjadi shizuka na tokoro. Shizuka na tokoro, tempat yang sepi. Dan apabila kita akan menggabungkan kosakata kirei atau bersih dengan kosakata machi atau kota menjadi kireina machi. Kireina machi, kota yang bersih. Nah, sekali lagi cara menggabungkan kata sifat na dengan kata benda yaitu kata sifat na plus kata benda. Contohnya nigiyaka na machi. Nigiyaka na machi. Shizuka na tokoro. Shizuka na tokoro. Kirei na machi. Kirei na machi. Contoh kalimatnya adalah ichi. Nigiyaka na machi. Nigiyaka na machi, kota yang ramai. Jakarta wa nigiyaka na machi desu. Jakarta wa nigiyaka na machi desu. Jakarta itu kota yang ramai. Jakarta wa nigiyaka na machi desu. Ni, yang kedua, yumei na tokoro. Yumei na tokoro, tempat yang terkenal. Yumei na tokoro. Umbul Shido Mukti wa yumei na tokoro desu. Umbul Shido Mukti wa yumei na tokoro desu. Wisata Umbul Shido Mukti itu tempat yang terkenal. Umbul Shido Mukti wa yumei na tokoro desu. Akhir kita akan belajar menanyakan mengenai kondisi dari suatu tempat. Kata tanya yang digunakan yaitu donna. Donna artinya bagaimana. Donna.
Yang pertama kita akan mencoba menanyakan kondisi dari kota. Kita menggunakan donna machi, kota yang bagaimana? Donna machi desu ka? Donna machi desu ka? Jakarta wa donna machi desu ka? Jakarta wa donna machi desu ka? Jakarta itu kota yang bagaimana? Jakarta wa donna machi desu ka? Nah, semisal jawabannya kita menggunakan kata sifat na. Ningyakana machi des. Ningyakana machi des. Kota yang ramai. Jawabannya menjadi Jakarta wa ningyakana machi des. Jakarta wa ningyakana machi des. Nah, kita ucapkan sekali lagi bersama-sama ya. Ichi, Jakarta wa donna machi desu ka? Jakarta wa donna machi desu ka? Jakarta wa ningyakana machi desu. Jakarta wa ningyakana machi desu. Nah, apabila kita ingin menjawabnya dengan menggunakan kata sifat i, kita bisa menjawabnya oki machi. Oki machi, kota yang besar. Oki machi. Jakarta wa oki machi desu. Jakarta wa oki machi desu. Jakarta itu kota yang besar. Kita ucapkan sekali lagi ya. Jakarta wa donna machi desu ka? Jakarta wa donna machi desu ka? Jawabannya yaitu Jakarta wa oki machi desu. Jakarta wa oki machi desu. Yang kedua, kita akan belajar menanyakan kondisi dari suatu tempat. Kosakata yang digunakan adalah tokoro. Tokoro, tempat. Donna tokoro desu ka? Donna tokoro desu ka? Tempat yang bagaimana? Umbul Shido Mukti wa donna tokoro desu ka? Umbul Shido Mukti wa donna tokoro desu ka? Wisata Umbul Shido Mukti itu tempat yang bagaimana ya? Umbul Shido Mukti wa donna tokoro desu ka? Semisal kita ingin menjawabnya dengan kata sifat na. Yume, yume na tokoro. Yume na tokoro, tempat yang terkenal. Yume na tokoro desu, tempat yang terkenal. Jawabannya menjadi Umbul Shido Mukti wa yume na tokoro desu. Umbul Shido Mukti wa yume na tokoro desu. Umbul Shido Mukti itu adalah tempat yang terkenal. Dan apabila kita ingin menjawabnya dengan kata sifat i, kita bisa menjawabnya Suzushi tokoro. Suzushi tokoro, tempat yang sejuk. Suzushi tokoro desu. Jawabannya menjadi Umbul Shido Mukti wa Suzushi tokoro desu. Umbul Shido Mukti wa Suzushi tokoro desu. Kita ucapkan sekali lagi ya. Hai. Umbul Shido Mukti wa donna tokoro desu ka? Umbul Shido Mukti wa donna tokoro desu ka? Hai, jawabannya Umbul Shido Mukti wa yume na tokoro desu. Umbul Shido Mukti wa yume na tokoro desu. Umbul Shido Mukti wa donna tokoro desu ka? Umbul Shido Mukti wa donna tokoro desu ka? Jawabannya Umbul Shido Mukti wa Suzushi tokoro desu. Umbul Shido Mukti wa Suzushi tokoro desu. Nah, anak-anakku semua, demikianlah kegiatan pembelajaran kita mengenai deskripsi dari suatu tempat atau kota. Nah, sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa minggu depan. Mata raishu. Arigatou gozaimasu.